makin banyak banget yang ngasih berita Rakli selingkuh, aku udah mulai ya rada gimana gitu, rada gelisah, rada curiga. Tapi aku gak mau, tetap aku tahan, aku gak mau nanya langsung ke dia. Pas bulan Desember itu kan tanggal 26 nya kita enif kan, tapi Rakli bener-bener gak nyariin aku sama sekali. Aku ngilang sampai bulan Desember itu, Rakli gak nyariin aku. Nah di sana tuh aku pikir, wah ini pasti dia ngeprank aku atau pengen surprisein aku karena kita enif. Pokoknya aku udah pede aja gitu loh, kayak wah mungkin Rakli pengen surprisein aku kali, tiba-tiba pulang ke Jakarta lagi enif atau apa. Tapi kok kayak nggak ada tanda-tanda surprise gitu loh. Terus akhirnya sebelum kita enif, aku mutusin buat ngehubungin Rakli duluan. Sebenarnya kayak aku gengsi karena gimana ya, aku hilang, aku nggak dicariin, dan keluarga aku juga udah tahu semua. Terus keluarga aku bilang kalau misalnya ada masalah harus komunikasi, jangan hilang. Jadi aku ngehubungin dia duluan, aku ngebuang gengsi aku telepon Rakli duluan. Di situ pas aku telepon dia diangkat, dia bilang aku lagi di luar. Terus aku kayak ya udah, pokoknya susah banget setiap aku minta telepon pasti dia lagi di luar atau enggak dia bilang entar dulu ya. Pas akhirnya kita teleponan, aku tanya, Ri emang benar katanya kamu lagi deket sama cewek gitu. Terus Rakli bilang siapa? Ya biasalah cowok, orang nggak tahu. Iya soalnya banyak yang bilang ke aku katanya kamu lagi deket sama cewek ya, boncengan gini gitu. Terus Rakli bilang siapa, palingan cuma. Setelah aku tanya-tanya Rakli, akhirnya dia bilang iya emang aku lagi deket sama orang tapi cuma temen. Dia bilang, aku tanya siapa orangnya, dia bilang adalah namanya X gitu, kita sebut dia X aja, orang ketiga ini. Terus aku bilang oh X. Aku emang udah tahu tentang si X itu karena Rakli sebelumnya emang sering kenalin teman-temannya ke aku, bukan kenalin tapi ceritain gitu kan. Aku nanya oh X yang ini ya. Terus Rakli bilang itu cuma temen ngerjain tugas kuliahku. Dan Rakli pun ngakuin kalau dia pernah boncengin cewek itu tapi cuma sekali katanya. Terus aku kayak oh ya udah di situ. Terus aku bilang ke Rakli, tapi Ri kenapa pas aku hilang kok kamu gak nyariin gitu. Rakli bilang dia sibuk. Ya udahlah. Terus aku bilang ke dia kalau misalkan kamu bosen bilang aja, jangan bilang gak sayang tapi justru malah selingkuh gitu. Terus dia bilang iya tenang aja kok, aku sayang kamu udah kan. Ya udah dari situ ya udahlah, aku udah mulai rada curiga aja gitu loh, kayak kalau misalkan emang dia cuma teman, kenapa banyak banget berita-berita yang keluar katanya mereka gini mereka gitu. Akhirnya aku ngehubungin temennya, salah satu temennya, aku nggak perlu sebutin namanya, pokoknya ada teman kampusnya. Aku tanyalah. Nah, tadinya temennya itu ngebelain Rakli, dia bilang enggak Rakli nggak selingkuh, dia sayang banget sama lo gitu. Terus akhirnya setelah aku ceritain semuanya gimana aku ke Rakli, perjuangan aku buat Rakli, buat kita, gimana aku selalu peduli sama dia, akhirnya temennya Rakli itu merasa kasihan sama aku dan dia bilang maaf Yendi, sebenarnya gue udah tahu ini dari lama tapi gue nggak berani bilang. Iya sebenarnya Rakli itu sama si X ini punya hubungan yang ya lo tau lah sendiri gitu. Terus aku langsung kaget, serius gitu. Akhirnya dia ngebongkar semuanya dan saat itu aku kaget, yang beneran kaget gitu kan. Dan temennya Rakli ini sampai bilang maaf ya, kayak dia bilang Rakli tuh brengsek banget, harus lo putusin. Sumpah gue juga kalau ngeliat dia di kampus gue tuh udah pokoknya gitulah. Aku gak mau cerita lagi, intinya dia nyuruh aku putusin Rakli karena dia tahu separah apa Rakli sama cewek ini. Udah terus karena temennya bilang seperti itu, akhirnya aku tanya lagi ke Rakli, emangnya benar kamu cuma temenan dengan X ini? Terus Rakli bilang iya. Terus akhirnya aku bilang boleh nggak aku lihat chat kamu sama X. Rakli ngirimin chat mereka berdua. Pas aku baca chatnya ya isinya ya kayak ya gimana sih ya, emang sih kayak
kamu udah makan belum, atau misalkan kosan aku mati lampu nih, ayo sini aku jemput, yang kayak gitu-gitulah pokoknya, yang kayak udah tidur belum, jangan sakit ya. Ya gimana sih, kayak cowok lagi PDKT-in cewek lah intinya. Tapi aku pikir ya udahlah, aku bisa maafin, toh juga cuma chat, karena aku percaya Rafli tuh nggak bakalan ngapa-ngapain sama cewek itu, mungkin cuma sekedar ngobrol aja karena Rafli butuh temen ngobrol. Ya udah, akhirnya aku bilang ke Rafli ya udah gitu kan. Setelah dia pulang ke Jakarta tanggal 28, dia pulang ke Jakarta, tanggal 29-nya kita ketemu di sebuah mall. Itu lagi rame-ramenya banget karena malam tahun baru. Aku langsung nanya ke Rafli, kata kamu temen, tapi kok chatnya perhatian banget. Yang di situ sih yang buat aku sedih itu, Rafli perhatian banget nyariin cewek itu setiap saat. Padahal saat itu aku lagi ngilang dan Rafli nggak pernah nyariin aku, tapi sama cewek itu dia kayak nanya, kamu di mana, aku nggak ada kabar gitu. Dan aku baru ingat kalau dia itu punya 2 HP kan. Nah, yang dia kirimin chatnya itu cuma HP yang satu lagi. Terus aku langsung curiga dong, coba dong lihat HP kamu yang satu lagi. Pas aku lihat HP yang satu lagi, ternyata chat sama si X ini cuma tinggal satu percakapan yang gimana ya jelasinnya, kayak cuma ada satu bubble chat yang sisanya tuh cuma iya atau pokoknya satu kata gitu. Aku bingung, loh kok ke atasnya nggak ada lagi. Aku tanya Rafli, ini kamu delete chatnya? Terus dia bilang iya. Terus emang isinya apa? Enggak, bukan apa-apa. Tapi aku kan nggak mungkin percaya kayak gitu aja, karena menurut aku kalau misalkan di delete berarti kan ada sesuatu yang disembunyiin kan. Akhirnya aku nanya ke Rafli, kenapa harus di delete? Dia bilang ya nggak apa-apa gitu. Terus aku bilang, aku bisa ngasih kamu kesempatan lagi, tapi kamu harus jujur, aku butuh lihat chat kamu sama dia. Dan akhirnya Rafli bingung, ya gimana kan chatnya udah di delete. Akhirnya Rafli chat cewek itu, dia bilang, X, ini minta chat kita, chat history kita. Terus X langsung panik yang kayak, hah kok bisa, aku kasih semuanya atau gimana nih? Terus Rafli bilang, iya kirimin ke email aku chat kita. Akhirnya aku baca chat mereka, itu bener-bener kita lagi rame banget, lagi di mall, yang ramenya tuh rame banget, di sebelah kita ada orang, kita lagi duduk gitu di suatu tempat. Terus aku baca, dan pas aku baca ya isinya beda banget dari HP yang satu lagi sama yang HP yang ini. Yang ini tuh kayak sampai bilang sayang, bilang kangen. Tapi ya udah, aku kayak berusaha kayak tenang aja gitu. Aku baca kayak ya udah, baca sampai ada satu chat tanggal 24 Desember. Rafli bilang kayak gini, besok nginep lagi yuk gitu. Terus ceweknya itu bilang hotel lagi mahal-mahal gitu atau apa, aku lupa, pokoknya intinya ngomongin hotel. Dan di situ aku masih bisa ngekontrol pikiranku yang negatif kemana-mana, yang aduh mereka ngapain ke hotel, tapi aku masih kayak bisa nahan, aku tetap baca sampai habis. Dan ternyata mereka pun masih chat sampai saat itu gitu loh. Pada saat itu kita ketemu, mereka masih chat sampai Rafli pulang ke Jakarta, cewek itu pun. Dan Rafli yang kayak, kabarin aku ya, kamu di mana, hati-hati. Yang bener-bener masih keep contact, padahal Rafli udah ke Jakarta gitu. Terus akhirnya setelah baca, aku nggak marah, aku nggak apa, aku nanya ke Rafli, nah ini hotel maksudnya hotel nginep sama teman-teman atau gimana? Terus akhirnya Rafli bilang dia nginep ya pokoknya kalian tahu sendirilah. Pokoknya intinya mereka ya pokoknya intinya ya nginep lah di hotel gitu. Terus ya udah, habis itu aku tanya ngapain aja, pokoknya ya gitulah. Terus aku tanya berapa kali, gimana. Terus aku pikir ya udahlah, kalau misalkan cuma sekali mungkin it's okay. Tapi ternyata kata Rafli 2 kali ke hotel. Dan
yang nggak bisa aku lupain itu, yang bikin aku sedih banget, pas pengen ke Jakarta tanggal 24 Desember itu, Rafli masih ngajakin perempuan itu ke hotel, padahal di situ kita lagi teleponan, Rafli sama aku lagi teleponan, aku lagi bilang yang, Rafli kalau kamu mau selingkuh, kalau kamu udah bosan sama aku, bilang aja jangan selingkuh. Terus aku bilang enggak, aku sayang sama kamu. Di situ kita lagi teleponan, lagi ngobrol, lagi berhubungan baik-baik aja gitu loh. Terus ternyata pakai HP yang satunya lagi dia ngajakin perempuan ini ke hotel. Dan itu beberapa hari sebelum kita ketemu gitu loh. Aku pikir pas aku teleponan sama Rafli itu kan, aku pikir dia merencanain sesuatu buat kita Enif gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu loh. Aku sedih aja sih, kayak aku ngerencanain Enif buat kita, tapi ternyata dia lagi ngerencanain ke hotel sama cewek lain. Itu kayak, ya itu sih yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Kayak kok bisa gitu. Dan sampai kemarin pun aku tanya ke Rafli, kenapa kamu bisa-bisanya ngajakin dia ke hotel buat yang ketiga kali. Terus dia bilang, ya udah. Dari situ aku kayak kecewa, bener-bener kecewa, yang ya kecewa aja sih. Aku udah percaya banget sama dia, terus ternyata dia kayak gitu. Tapi ya aku nggak marah. Waktu aku dengar beritanya, aku kayak cuma, ya pokoknya aku nggak marah intinya, cuma aku kecewa banget. Terus akhirnya aku ngechat cewek itu, aku bilang aku maafin kamu, nggak apa-apa kamu kayak gini, tenang aja. Pokoknya aku bener-bener nggak marah ke cewek itu. Aku cuma bilang aku udah maafin kamu, cuma aku kecewa. Kamu kan sebagai perempuan harusnya mengerti dong posisi perempuan. Harusnya kamu bisa menghargai lah suatu hubungan gitu, jangan merusak hubungan orang. Ya pokoknya intinya begitu. Terus aku bilang kalau misalkan kamu mau sama Rafli lanjut aja, karena aku pun udah gak keberatan ngelepas Rafli gitu. Pokoknya aku udah ngiklasin Rafli bersama perempuan itu. Terus dia ini apa ya, dia balas ke aku kayak, oh iya ini maaf ya gitu, ya udah nggak apa-apa kamu lanjut aja sama Rafli, aku nggak akan ganggu lagi, seperti itu. Tapi dia yang bikin aku bingung, dia balas ke Rafli beda kan. Pas aku lihat HP-nya Rafli, si perempuan ini bilang ke Rafli kayak gini, aku nggak nyangka kita berakhir sekarang, aku kira kita bakal bisa lanjut sampai kita lulus. Pokoknya dia bilang dia sayang sama Rafli lah gitu, dan dia berharap sampai lulus bakal terus lanjut sama Rafli, selingkuh kayak gini. Dan disitu aku kecewa aja sih. Aku mikir, loh berarti kalau misalkan aku nggak tahu soal hubungan mereka akan terus ngelanjutin sampai lulus gitu kan. Ya aku kayak, wah, kecewanya tuh bukan apa ya, cukup tahu aja gitu loh, ternyata yang cewek juga bohong, yang cowok juga bohong. Jadi aku nggak tahu harus percaya sama siapa lagi sih gitu. Dan sampai akhirnya berita ini nyebar kemana-mana, padahal aku sama sekali nggak nyebut nama dia siapa, aku nggak nyebarin fotonya, aku nggak ada nyebar foto identitas dia sama sekali. Aku nggak tahu dari mana, tapi akhirnya tersebarlah foto-foto dia dan pokoknya segala macam lah. Terus padahal itu bukan aku yang nyebarin. Kalau misalkan ada orang yang tahu pun, itu karena mungkin mereka ngelihat kali Rafli jalan. Jujur aku dapat foto banyak yang Rafli lagi boncengan atau lagi ngapain banyak, tapi aku keep, bener-bener aku nggak pernah sebar ke siapapun. Dan kalau misalkan sampai itu kesebar, berarti orang lain yang nyebarin. Karena aku, prinsipku, aku tuh bener-bener pas tahu Rafli selingkuh seperti itu, aku bener-bener pengen tutup mulut aja, karena biar gimana pun aku sayang sama Rafli. Aku juga gak mau nama Rafli jadi jelek. Tapi kan kalau kayak gini, pokoknya intinya pas kenapa aku klarifikasi kayak gini, karena jadi aku yang salah. Jadi itu sampai muncul perkataan kayak,
Indi yang mutusin Rapli, Indi yang jahatin Rapli, Indi yang selingkuhin Rapli, Indi yang ngapus-ngapusin foto, semuanya disalahin ke aku. Sementara mereka kalian semua tuh nggak tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana kan. Makanya di sini aku klarifikasi. Ini karena aku terpaksa banget gitu loh. Kalau aku nggak dipojokin, aku nggak mungkin jujur soal Rafli kayak gini gitu. Karena jujur aja aku udah tahu dari lama, tapi masih aku keep karena aku bener-bener ngelindungin Rafli. Jadi kalau misalkan sampai itu kebongkar, ya karena aku punya alasan gitu loh. Alasannya karena aku juga pengen ngelindungin nama aku, karena nama aku jadian jelek. Dan aku ngebongkar di sini pun aku nggak ngebongkar siapa nama kamu, maksudnya siapa nama perempuan itu. Buat kamu kalau nonton ini, aku nggak ngebongkar nama kamu sama sekali, aku enggak. Tapi perempuan ini, si X ini tiba-tiba malah ngechat aku. Dia bilang dia merasa terganggu dengan bulian dia merasa terganggu dengan orang-orang yang ngebully dia. Aku merasa terganggu dengan fans-fans kamu, dia bilang seperti itu. Dia bilang aku harus bisa ngertiin posisi dia kalau dia punya keluarga. Terus aku mikir dong loh, emangnya situ ngertiin posisi saya juga punya keluarga kan. Terus intinya dia bilang jangan ganggu hidup dia lagi. Ya harusnya kan dia tahu konsekuensinya. Kalau dia masuk ke hubungan aku dan Rafli, harusnya dia tahu dong, dia juga udah masuk ke hubungan orang, ke lingkaran hubungan orang. Konsekuensinya ya pasti dia akan terbawa ke masalah ini. Padahal di situ pun aku nggak nyebar nama dia, nggak nyebar identitas dia, tapi di situ dia malah bilang ke aku buat udah jangan ganggu hidup dia lagi. Terus dia bilang, iya aku lari dari masalah, that's me. Dia bilang seperti itu. Yang aku bingungin di sini selingkuhannya siapa? Kenapa jadi aku yang salah gitu loh. Bahkan aku pun udah ngelindungin dia dengan rapet-rapet. Foto dia nggak aku sebar, nama dia nggak aku sebar, tapi kembali lagi jadi aku yang salah gitu loh. Terus ya intinya aku nggak tahu lah. Intinya ya pokoknya aku kecewa aja sih sama keduanya. Walaupun aku bisa maafin, aku nggak marah, tapi bukan berarti aku lupa gitu loh. Aku tetap ingat persis kejadiannya seperti apa. Mungkin sebelumnya kalian udah lihat apa postingan Instagram yang gue post yang gue suka sama cewek ini. Dari berbulan-bulan gue udah dekat tanpa bilang-bilang kayak gini. Ya benar, itu benar yang gue ceritain di Instagram semuanya benar. Yang dari Agustus gue udah jalan sama cewek si X ini. Awal-awalnya tuh ya udah kayak biasa, kayak teman biasa, tapi lama-lama kita berdua makin dekat. Terus dia kayak suka jalan bareng, suka boncengin, terus jalan lah, nonton segala macam. Dan ini gue lakukan perbuatan ini yang lama gitu loh, udah lama, dan gue nggak ngasih tahu apa-apa tentang Indi. Maksudnya nggak ngasih tahu apa-apa ke Indi soal gue deket sama si X ini. Singkat cerita ya kayak lama-lama kayak gimana caranya makin dekat. Akhirnya berakhirnya ya ke hotel. Dia yang ke hotel juga benar ya. Tapi gue nggak mau ada kayak habis kayak gitu gue nyesel.